Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Anak-anak, kembali lagi belajar bersama Bapak dalam pelajaran agama Islam. Pelajaran kali ini kita akan masuk ke pelajaran 9, yaitu meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan belajar meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Di dalam Al-Quran kita tahu bahwasannya ada nama-nama Allah yang baik, yaitu yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, sebagian daripada nama-nama yang baik itu Allah memiliki nama yaitu Al-Alim dan As-Sami, yaitu Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Nah, dua nama ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendengar segala suara baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Kita akan belajar nama daripada sebagian dari Asmaul Husnanya, yaitu adalah Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Anak-anak, mohon perhatiannya. Yang pertama yaitu kita akan belajar Allah Maha Mengetahui atau Al-Alimu. Al-Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Nah, dengan sifat Allah, yaitu Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya. Lanjutkan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Dia, Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya. Jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, hal yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, anak-anak, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Ya, ketika kita ingin berbuat sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang jelek, ingat bahwasanya Allah Maha Mengetahui. Jadi menghindari dari perbuatan yang jelek. Yang kedua, selalu berperilaku terpuji karena segala sesuatunya Allah tahu. Selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Bahkan di dalam pikiran kita pun orang lain yang tidak tahu, tetapi Allah Maha Mengetahui yang ada dalam pikiran kita. Maka di dalam pikiran kita isilah dengan pikiran-pikiran yang baik. Selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Jauhkan dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati kita, karena Allah Maha Mengetahui. Alhamdulillah, anak-anak, itu materi kita tentang Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Selanjutnya yang akan kita pelajari lagi yaitu adalah tentang sifat Allah As-Sami', yaitu Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar. As-Sami'. As-Sami' artinya
Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia. Walaupun bisikan itu dirahasiakan, Allah Subhanahu wa taala pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dzulima wa kana Allahu sami'an 'alima." Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa. Jika kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, selalu berhati-hati berbicara. Berbicaralah yang baik, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, perasaan, ya, tidak menyinggung perasaan orang lain ataupun tidak menyakiti orang lain. Maka perkataan kita harus yang baik-baik. Berkatalah yang baik ataupun berkatalah yang membuat orang senang. Jangan pernah menghina, membuli atau ngata-ngatain orang tua. Jangan pernah kita ngata-ngatain orang tua orang lain, karena sama saja ketika kita ngata-ngatain orang tua orang lain, itu sama halnya kita sedang mengata-ngatain orang tua sendiri. Ya. Janganlah seperti itu. Berkata, berhati-hatilah berbicara, berkata yang baik. Karena Allah sangat menyukai perkataan-perkataan yang baik. Selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Ketika perkataan kita sudah baik, maka pendengaran kita pun isilah dengan pendengaran-pendengaran yang baik. Pendengaran belajar ataupun mendengarkan sesuatu yang baik, bacaan Quran, apapun itu. Ya, jangan mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah penting, karena mendengarkan ayat-ayat Allah itu termasuk pahala. Selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, jauhkan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ucapan yang kasar tidak keren. Yang keren itu adalah berkata baik, berucap yang baik, berprestasi. Ya. Itulah sesuatu yang baik. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar sebagian daripada nama-nama Allah yang baik atau yang disebut dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim dan As-Sami'. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.